Shalom, selamat malam buat kita semua. Bapak dosen saya hormati beserta kakak Astus juga yang saya hormati dan kawan-kawan satu kelas SDID yang saya hormati juga. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 11 sebagai kelompok penangkap, pada kelompok 6 sebagai kelompok persentase. Di sini saya akan menanggapi hasil diskusi kawan-kawan saya dari kelompok 6 sebagai kelompok persentase, yaitu makalah dan PPT tentang sejarah gereja Indonesia, nasionalisme. Pada PPT atau makalah kawan kelompok persentase sudah cukup jelas isi dan materinya, sudah cukup mudah dipahami dan dimengerti, dan pemaparannya cukup bagus, dan videonya juga udah agak lumayan bagus. Tapi pada PPT dan makalah kelompok 6 itu masih ada terdapat typo-typo dan penggunaan kata yang kurang, penggunaan huruf besar atau huruf kecil, dan tanda baca. Seperti pada contoh kalimat di pertama itu penggunaan kata bahasa Belanda. Saudara atau kelompok 6 itu menggunakan kata atau huruf besar itu pada awal bahasa Belanda. Seharusnya penggunaan huruf besar B itu cukup di Belanda, tidak untuk juga bahasanya. Penggunaan kata Jawa juga, kelompok juga menggunakan huruf kecil. Harusnya itu Jawa itu huruf besar, huruf awalnya. Penggunaan kata perhatian jadi perhatian, baru penggunaan kata tata, gereja juga ada salah, baru sekretaris juga penggunanya ada jadi sekretaris, dan masih banyak hal-hal kecil yang masih kurang atau salah. Tapi isi materinya sudah cukup jelas kami pahami. Semoga dengan kesalahan ini, hal-hal kecil ini jangan dibiarkan, tapi dipelajari dan diperbaiki ke depannya supaya hal-hal kecil tidak menjadi hal-hal besar. Mari kita belajar dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Begitu tadi penjelasan atau tanggapan dari kelompok kami. Dan sekarang masuk pada sesi pertanyaan. Di sini kami menyimpulkan atau mengusulkan dua buah pertanyaan yang kami diskusikan bersama kami kelompok 11 atau kelompok penangkap. Itu yang pertama itu, soal yang pertama adalah di dalam makalah kelompok 6 atau kelompok persentase bahwa bahwa masih ada unsur penindasan dalam masyarakat pribumi yang menjadi hambatan dalam mencapai cita-cita nasionalisme. Coba kelompok sebutkan dan jelaskan unsur-unsur apa saja yang mendasari tentang penindasan masyarakat pada saat itu. Coba dijelaskan secara rinci dan jelas. Dan poin kedua atau soal kedua itu, dalam makalah teman atau kelompok 6 sebagai presentasi juga mengatakan bahwa nasionalisme itu muncul di Eropa pada abad yang ke-18. Pembentukan awalnya didorong oleh faktor kesamaan genetik dan lain-lain, yang menjadi pertanyaan dari kelompok kami. Bagaimana hubungan dari terbentuknya nasionalisme pada saat itu dengan faktor kesamaan genetik itu sendiri, sehingga itu menjadi suatu faktor terbentuknya nasionalisme. Coba kelompok paparkan atau jelaskan secara rinci bagaimana tersebut faktor terbentuknya nasionalisme itu dengan kesamaan genetik yang seperti di PPT kawan kami atau kelompok 6. Sekian pertanyaan dari kami. Kalau ada salah tutur kata pengucapan, kami minta maaf. Terima kasih.